Saya mengharap pada saudara-saudaraku semuanya, anggota PAMTER seluruh Indonesia yang berada di cabang, laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan aturan yang ada. Jangan menyimpang, kita punya ada aturan baik ADART maupun peraturan organisasi. Itulah yang sebagai utama senjata kita untuk melaksanakan tugas sebagai PAMTER. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan, SH Trate Jaya. Parapatan luhur persaudaraan Setyati Trate telah dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Program aturan-aturan organisasi telah diputuskan dalam Parluh tahun 2021. Salah satunya adalah keberadaan pengamanan Trate atau lebih dikenal dengan PAMTER. Kiprah PAMTER sangat diharapkan mengingat dalam semua kegiatan Setia Hati Trate tentunya peran PAMTER ini adalah sangat signifikan dalam hal untuk pengamanan demi suksesnya kegiatan-kegiatan acara-acara yang dilaksanakan oleh organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate tentunya. Hari ini kami akan melakukan bincang-bincang eksklusif dengan Koordinator Departemen PAMTER Persaudaraan Setyati Trate Pusat. Beliau adalah Kang Mas Catur Margo Suwahyo. Selamat sore Mas Catur. Selamat sore. Mas Catur, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tupoksi keberadaan PAMTER ini sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baik di Parluh 2017 maupun Parluh 2021. Kemudian pengejawantahannya pun secara tegas sudah disampaikan dalam peraturan organisasi tentunya. Untuk itu Mas Catur sebagai Koordinator Departemen PAMTER Persaudaraan Setyati Trate Pusat mungkin bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Mas Catur sebagai koordinator setelah dilantik sebagai koordinator PAMTER PSHT Pusat. Monggo Mas Catur. Terima kasih Mas Anam. Jadi kalau melihat keberadaan PAMTER itu sebetulnya saya sebagai ditunjuk sebagai ketua koordinator Departemen PAMTER itu untuk periode yang kedua. Karena periode yang pertama yaitu sejak Parluh 2017 sampai tahun kemarin 2021 itu ketua PAMTER sudah ada Saudara Sujarwo yang notabene pada saat itu sebagai ketua PAMTER periode pertama. Keberadaan PAMTER itu memang dimulai sejak tahun 2017. Hanya pada masa periode pertama itu kegiatan organisasi banyak yang terlibat dalam permasalahan organisasi sehingga keberadaan PAMTER itu agak tidak terfokus pada tugas yang sebenarnya. Baru setelah kebijakan atau keputusan dari lembaga tinggi negara bahwa keberadaan PSHT Pusat Madiun secara mutlak dan legalitasnya sudah diakui. Barulah kita semuanya melaksanakan parapatan luhur tahun 2021 dan disitulah mulai setiap departemen sudah fokus ke tupoksinya masing-masing. Di antaranya adalah pengamanan Trate atau PAMTER atas
petunjuk dan arahan dari Ketua Umum untuk Pamter segera konsolidasi, kemudian melaksanakan rencana-rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Pamter, khususnya Pamter Pusat. Sehingga dengan petunjuk dan arahan dari Ketua Umum, kami pengurus Pamter, di mana pengurus Pamter itu hampir sama dengan pengurus cabang atau pengurus pusat. Di situ ada Ketua Umum, ada Wakil 1, Wakil 2, dan Wakil 3, ada Bendara 1, Bendara 2, ada Sekretaris 1 dan Sekretaris 2. Jadi mirip-mirip lah dengan struktur organisasi pengurusan pusat maupun di cabang. Sehingga dengan adanya petunjuk dan arahan itu, kami pengurus Pamter Pusat segera melaksanakan rapat koordinasi yang kita laksanakan setelah Parapatan Luhur itu di Padepokan Agung, itu membahas tentang rencana dan program yang akan dilaksanakan. Yang jelas yang lebih dikedepankan atau lebih utama yaitu tentang persiapan menghadapi pengesahan adik-adik kita untuk menjadi warga tahun 2021. Dan alhamdulillah meskipun dalam waktu yang cukup mepet, waktu yang singkat, kita memberikan instruksi kepada seluruh Pamter yang ada, karena Pamter cabang pun terbentuk baru setelah Parapatan Luhur 2021. Ya, jadi pembentukan Pamter cabang itu setelah adanya Parapatan Luhur tahun 2001. Memang Pamter Satrate itu sudah ada sejak Parlo tahun 2017. Tapi keberadaan Pamter yang ada di cabang-cabang baru eksis atau terfokus itu setelah Parlo 2021. Mas Catur, berarti tahun 2017 sudah diamanahkan tentang keberadaan Pamter meskipun masih di pusat. Makanya kemarin Mas Catur mengatakan bahwa fokus utama pada waktu itu adalah mengamankan terkait terjadinya dinamika yang berkembang di internal organisasi tentunya. Sehingga termasuk pengawalan dan pengamanan kegiatan Parapatan Luhur kemarin sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pamter. Kemudian setelah Parluh 2021, Mas Catur setelah dilantik, ini banyak cabang-cabang, bahkan sampai ranting mungkin rayon juga sama berbondong-bondong untuk mengaktualisasi keberadaan Pamter di masing-masing tingkatan. Kalau boleh saya tahu, Mas Catur, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang peraturan organisasi keberadaan Pamter. Mungkin kalau di pusat dinamakan departemen. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pamter ini dari ketua umum atau bagaimana? Kemudian di tingkat cabang ini sinergitasnya antara yang Pamter pusat dan Pamter cabang bagaimana? Ini mungkin sedikit bisa dijelaskan, Mas Catur, monggo. Terima kasih, Mas Anam. Jadi Pamter ini dalam tugas dan kewenangannya itu selalu berorientasi atau berpegangan pada peraturan organisasi, yang dimana peraturan organisasi itu turun dari petunjuk dan arahan Ketua Umum kalau di pusat. Tidak juga demikian juga dengan di cabang. Jadi antara pusat dan cabang itu tidak ada perbedaan tentang pelaksanaan atau penugasan Pamter. Hanya bedanya kalau di cabang ini ada pasukan yang notabene sebagai pengaman di wilayah cabang, tetapi kalau Pamter pusat ini pengamanannya atau personil yang dilibatkan pengamanan yaitu yang dari DKP khususnya dan dari cabang-cabang sebagai yang terdekat dengan pusat. Contohnya di sini cabang Porogo, Magetan, mungkin Ngawi. Itu apabila kita membutuhkan tenaga pengamanan, ya kita ambil dari cabang-cabang tersebut. Karena Pamter pusat yang sampai saat ini kami belum juga mempunyai tenaga untuk pengamanan, personil maksud saya ini begitu. Dan kemudian masalah kewenangan dan tugas itu seperti sesuai dengan peraturan organisasi, bahwa tugas dan kewenangan Pamter baik tingkatan pusat maupun di cabang itu selalu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ketua
kalau di pusat ketua pusat, kalau di cabang ketua cabang. Arti bisa dipertegas bahwa kalau Pamter di tingkat pusat seperti Mas Catur ini, wewenang tupoksinya langsung dari ketua umum. Kalau Pamter di tingkat cabang berarti wewenang dan tupoksinya langsung dari ketua cabang. Siap. Begitu ya Mas? Iya, konotasinya seperti itu. Jadi seperti saya sebagai ketua Pamter pusat, itu tugas dan kewajiban saya melaksanakan pelaksanaan tugas itu atas petunjuk dan arahan dari ketua umum. Bahkan bila perlu, apabila anggota Pamter melaksanakan tugas, itu harus ada surat tugas dari ketua di mana Pamter itu bersandar. Kalau pusat, berarti dari ketua umum pusat memberikan surat tugas kepada Pamter pusat, demikian juga sebaliknya. Kalau di cabang, apabila menurunkan petunjuk atau tugas kepada Pamter cabang, harus diikuti sertai dengan surat tugas dari cabang. Garis komandonya Mas Catur, kalau Mas Catur di tingkat pusat, apakah bisa menginstruksikan langsung kepada Pamter, ketua Pamter di tingkat cabang mungkin? Mohon izin, kalau masalah garis komando, itu meskipun saya ketua Pamter pusat, saya tidak punya kewenangan memerintahkan ketua Pamter cabang. Karena yang mempunyai kewenangan memberikan perintah, itu ketua umum kepada ketua cabang, tentang tugas ketua cabang, ketua Pamter begitu. Demikian juga dengan ranting. Betul. Berarti ketua Pamter tingkat cabang juga tidak punya garis komando untuk menginstruksikan kepada ketua Pamter ranting. Semuanya karena organisasi Satrate itu organisasi Pak Buron kan begitu. Sehingga garis komandonya mulai dari ketua umum, pusat, cabang, ranting sampai rayon. Demikian juga dengan departemen yang ada. Tidak hanya Pamter saya kira, departemen yang lain pun setiap instruksi atau pelaksanaan tugas itu senantiasa menunggu petunjuk dan arahan dari ketua umum, ketua masing-masing tingkatan. Hanya kalau di pusat sana ada departemen, karena itu melingkupi wilayah yang cukup luas, mungkin skala nasional bahkan regional, bahkan sampai internasional, makanya di sana ada departemen. Tapi kalau di cabang itu bisa dikatakan bidang atau seksi lah. Jadi seksi keamanan yang dinamakan Pamter. Karena di Pamter itu cabang itu ada ketua Pamternya sendiri. Nah, sehingga seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa garis komando itu tidak punya kewenangan Pamter pusat memberikan instruksi atau cabang juga ke ranting ke rayon. Jadi tetap garis komando organisasi yang kita pakai. Mas. Berarti ketua Pamter di semua tingkatan ini pada prinsipnya harus tanggung jawab kepada ketua masing-masing di tingkatan. Tingkatan ya betul. Jadi ketua Pamter yang ada di wilayah dari rayon, ranting, cabang sampai pusat itu semua kewenangan, tugas dan pelaksanaannya semuanya diketahui ketua masing-masing tingkatan. Oke, Mas Catur, garis besar terkait peraturan organisasi Pamter sudah secara gamblang jenengan jelaskan. Kemudian Pamter, pasukan pengaman terate, bisa dikatakan demikian. Jadi bisa dikatakan bahwa semua kegiatan acara-acara terate ini yang backup dari sisi keamanan tentunya Pamter. Betul. Seperti yang dilakukan kegiatan Parlut kemarin. Kemudian saya yakin kegiatan pengesahan tahun 2021 kemarin untuk pengamanan prokesnya, pengamanan dan sebagainya, saya yakin di bawah komando Mas Catur, Pamter-Pamter di tingkat cabang seluruh Indonesia, ranting seluruh Indonesia ini juga akhirnya semua kegiatan berjalan dengan lancar. Demikian ya Mas. Siap. Kegiatan Pamter yang yang jelas yang sudah dilaksanakan, salah satunya adalah pengamanan tentang Parlo yang pada bulan Maret kemarin sudah dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian menginjak lagi pada pelaksanaan pengesahan, di mana pengesahan itu agak mengalami sedikit kendala karena pada saat pengesahan itu kan lagi adanya PPKM PPKM yang utamanya di Jawa dan Bali. Sehingga kami dari unsur Pamter ini pengaman terate selalu koordinasi dengan pengurus cabang, kemudian dari pengurus cabang utamanya ketua cabang itu senantiasa koordinasi dengan Satgas yang ada di wilayah. Sehingga bagaimana supaya adik-adik kita ini meskipun dalam situasi pandemi dengan status PPKM pada saat itu kita bisa melaksanakan pengesahan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Tetapi tidak lupa juga itu tetap
kita protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Jadi intinya kegiatan berjalan dengan lancar, sukses. Siap. Secara internal, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan oleh masing-masing wilayah. Betul. Demikian, Mas. Betul sekali. Jadi masing-masing wilayah kan aturan PKP-nya tidak sama, berbeda-beda. Tetapi pada intinya kami organisasi Trate yang notabene organisasi yang taat aturan, taat hukum. Makanya kita menyesuaikan dengan kebijakan dari pemangku kebijakan yang ada di wilayah, khususnya pada Satgas Covid. Karena kita tidak mau pelaksanaan acara Trate ini menjadi sorotan masyarakat, sehingga menjadi apa istilahnya menjadi seolah-olah Trate ini tidak taat aturan, taat hukum begitu. Jadi intinya sesuatu yang harus dilakukan oleh organisasi tetap bisa jalan. Siap, tanpa harus melanggar aturan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya. Betul sekali. Luar biasa. Dan saya yakin itu peran pengamanan Trate dalam hal ini Pamter juga sangat luar biasa dengan sistem komando yang jenengan sampaikan tadi. Mas Catur tadi menyampaikan bahwa pengamanan parluh, pengamanan kiat suran atau pengesahan. Mas, terkait parluh, ini dengar-dengar juga ada rencana kiat parluh yang akan dilakukan di Madiun. Mungkin saya yakin dari sisi komando Mas Catur juga sudah mendengar adanya kegiatan ini. Apa yang akan dilakukan Pamter untuk pengamanan ini? Di satu sisi ini parluhnya siapa? Padahal secara legalitas, secara hukum, badan hukum, kemudian hak paten sudah inkrah. Mungkin ada kiat-kiat bagaimana Mas Catur menanggapi hal ini? Terima kasih Mas Anam. Jadi kalau saudara-saudara semuanya sempat mendengar bahwa pihak sebelah akan melaksanakan parapat leluhur di Madiun, kami selaku Ketua Pamter Pusat sudah ada petunjuk dari Ketua Umum dan arahan, dan beliau juga sudah melaksanakan koordinasi dengan Porpinda Kota Madia maupun Kabupaten Madiun, bahwa Porpinda Kabupaten maupun kota tidak memberikan izin pelaksanaan parluh yang berada di Madiun dari pihak manapun juga, karena parluh sudah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021, sehingga apabila ada yang mau melaksanakan parluh itu dari pihak mana, ya, sedangkan parluh itu pelaksananya parapat leluhur kan dilaksanakan hanya 1 kali dalam 5 tahun. Sehingga kami dari Pamter juga sudah mengambil langkah sesuai dengan petunjuk dari Ketua Umum bahwa kami juga melaksanakan pengamanan khususnya Mas, karena dalam Pamter itu ada tugas antara pengamanan intern dan ekstern. Yang intern itu menyangkut juga masalah personil, anggota atau warga dari organisasi Trate, tetapi juga menyangkut sarana prasarana. Sehingga kami tidak mengamankan orangnya, tapi juga mengamankan sarana prasarana yang notabene yang menjadi kebanggaan kami adalah Padepokan kan begitu. Sehingga kami melaksanakan pengamanan di lingkup Padepokan ini, membackup pengamanan khusus yang sudah ada di Madiun atau sudah ada di Padepokan. Sangat luar biasa. Ya. Berarti di samping secara aturan jenengan harus mengamankan situasi ini, parluh hanya dilakukan sekali. Siap, betul. 5 tahun sekali, dan itu sudah dilaksanakan bulan Maret kemarin. Siap. Di samping menjaga keutuhan, kekuatan dari sisi apapun, jenengan juga akan melakukan pengamanan sarana dan prasarana. Tentunya yang jenengan utarakan keberadaan Padepokan Jalan Merak nomor 10, Jalan Merak nomor 17 tentunya, ya. Dan juga tentunya kedamaian, ketentraman masyarakat Madiun. Ini yang juga menjadi tanggung jawab secara moral bagi SH Trate dalam hal ini akan dilakukan oleh Pamter. Begitu Mas? Betul sekali Mas Anam. Jadi langkah-langkah yang diambil pusat, Pamter Pusat sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ketua Umum bahwa kita melaksanakan pengamanan lebih awal, sehingga kita juga sudah menyampaikan ke aparat keamanan yang ada di Kota Madia maupun Kabupaten untuk pelaksanaan pengamanan ini. Tetapi pengamanan ini murni dari intern Pamter sendiri yang di-backup oleh sementara ini dari Pamter DKP yang diketuai oleh Mas Heri Sipon. Beliau adalah Ketua Pamter DKP yang selama ini sudah menjadwalkan tentang
pengamanan di Padepokan. Karena di situ didirikan base camp, ya, semacam base camp, di mana setiap siapapun juga saudara-saudara kita yang mau sowan ke Padepokan, di situ akan diterima oleh petugas atau saudara kita yang ada di base camp tersebut. Karena jangan sampai ada tamu yang tidak kita inginkan, yang mereka mengaku dari pusat Madiun, tetapi ada misi-misi tertentu, yaitulah yang kita antisipasi. Sehingga di situ terbentuk base camp, dan tapi ini base camp itu sudah diisi oleh saudara kita yang loyalitas atau loyalitas Madiun. Salah satu base campnya mungkin dengan adanya tenda-tenda. Betul sekali. Tenda-tenda yang Padepokan itu adalah salah satu bentuk perwujudan kepedulian saudara-saudara kita yang dimotivatori oleh Pamter DKP. Ya. Sementara ini untuk yang lainnya nanti kita gilir. Barangkali mungkin dari Porogo, mungkin dari Ngawi, atau mungkin dari cabang lain yang mau ikut pengamanan di Padepokan akan kita fasilitasi. Itu yang strategi terbuka. Siap. Dan saya yakin strategi secara pengamanan secara tertutup beliau lebih yang mungkin tidak bisa disampaikan di sini. Tidak perlu kami sampaikan, kami sudah koordinasi dengan aparat, kemudian sudah koordinasi dengan Pamter DKP. Apabila ada hal yang di luar prediksi kita, itu sudah ada hal-hal yang harus kita tangani sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ketua Umum. Sekali lagi Mas Catur, berarti dalam hal ini panjenengan selaku koordinator, Ketua Koordinator Departemen Pamter SDA Trate Pusat, dalam waktu dekat ini sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait pengamanan internal, pengamanan sarana dan prasarana, menjaga keamanan kedamaian masyarakat Madiun jika terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Dalam hal ini adalah rencana dimungkinkannya adanya kegiatan parapatan luhur yang akan dilakukan di Madiun. Demikian Mas Catur. Iya, itu salah satu langkah-langkah kita mengantisipasi situasi keamanan di Madiun, karena memang salah satu tugas pokok dari Pamter Pusat Madiun adalah menjaga soliditas atau keamanan dan ketertiban wilayah kita, Kota Madiun dan Kabupaten, Mas. Mas Catur, yang terakhir ini, iya, mungkin ada pesan-pesan khusus terkait ini bagi dulur-dulur, utamanya keluarga besar Pamter, pengaman Trate di seluruh Nusantara, baik di tingkat pusat, di tingkat cabang, di tingkat ranting, bahkan di tingkat rayon. Monggo Mas Catur. Terima kasih. Jadi kami mengharap kepada saudara-saudaraku semuanya, Pamter cabang seluruh Indonesia, kita sebagai Pamter bukan manusia yang istimewa. Kita adalah warga persaudaraan sejati Trate, sama dengan posisi dan kedudukan dengan saudara kita yang lainnya. Hanya karena kita diamanahkan oleh saudara-saudara, terutama pengurus pusat Madiun, untuk menjaga marwah dari Trate ini, maka kita ditunjuk sebagai anggota Pamter. Kami mengharap dan mengimbau kepada saudara-saudaraku semuanya, Pamter cabang, laksanakan tugas ini semaksimal mungkin, sehumanis mungkin, sehingga Pamter ini jangan menjadi momok bagi saudara kita, ya, karena masih ada beberapa saudara kita yang menganggap bahwa Pamter ini adalah manusia yang istimewa, manusia yang mempunyai kelebihan, padahal tujuan utama Pamter tadi adalah kita hanya menjaga, yang pertama adalah marwah dari organisasi Trate, kemudian yang kedua adalah membantu atau mengamankan saudara-saudara kita, seluruh warga persaudaraan sejati Trate. Sekali lagi saya mengharap pada saudara-saudaraku semuanya, anggota Pamter seluruh Indonesia yang berada di cabang, laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan aturan yang ada. Jangan menyimpang. Kita punya ada aturan baik ADART maupun peraturan organisasi. Itulah yang sebagai utama senjata kita untuk melaksanakan tugas sebagai Pamter. Itu aja, terima kasih. Lakukan dengan tegas, namun jangan meninggalkan dengan sikap humanis. Pamter bukan manusia istimewa. Pamter adalah manusia biasa. Pamter adalah keluarga besar persaudaraan sejati Trate. Mari kita amankan kegiatan-kegiatan persaudaraan sejati Trate dimanapun berada. Demikian Mas Catur Margo Suwahyo telah menjelaskan apa Pamter, bagaimana keberadaan pengamanan Trate ini, struktur organisasinya bagaimana,
peraturan organisasinya bagaimana, dapat disimpulkan bahwa masing-masing tingkatan kepengurusan Pamter ini bertanggung jawab kepada ketua masing-masing tingkatan sebagaimana yang ditetapkan oleh ADART Persaudaraan Sejati Trate. Sehingga kalau Pamter pusat bertanggung jawab penuh kepada ketua umum pusat, Pamter tingkat cabang bertanggung jawab tupoksinya kepada ketua cabang setempat. Demikian juga ketua Pamter ranting dengan ketua ranting setempat atau komisariat dan mungkin ketua rayon Pamter. Ketua Pamter di tingkat rayon juga akan bertanggung jawab bersinergitas dengan ketua rayon setempat. Demikian kami dari tim Humas Persaudaraan Sejati Trate Pusat menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.